Jadi begini Pak PT, dalam kehidupan ini ya, manusia tuh semua akan mati Pak. Nggak memandang siapa, yang namanya hidup itu yang namanya perubahan ya. Dari lahir hidup mati. Nah cuman kita harus paham, artinya paham itu begini. Jadi ketika kita mati tinggal atau meninggal itu kita harus punya bekal atau sangu ya. Nah dalam mencari sangu ini kadang banyak orang yang tidak memahami caranya Pak. Jadi banyak orang melakukan sesuatu itu yang sia-sia dalam kehidupan ini. Padahal perintah Tuhan itu jelas bahwa sebaik-baiknya manusia itu manusia yang bisa bermanfaat untuk kehidupan ini, terutama antar manusia gitu. Nah itu Pak. Nah jalannya ada 3 lapis. Ini lapis yang pertama itu kita harus memanajemen diri kita dulu. Mulut kita ini berbicara apa, mata kita melihat apa, hidung kita mencium apa, telinga kita mendengar apa, tangan kita ini untuk apa, kaki kita untuk apa, hati dan pikiran kita ini untuk apa. Itu adalah lapis pertama. Jadi itu harus dimanajemen. Karena kalau itu salah manajemen, maka akan membuat petaka tuh, gitu. Dan itu hanya untuk kepentingan pribadi. Jadi orang berdoa, bersembahyang dan sebagainya itu hanya untuk kepentingan pribadi. Tuhan tidak butuh itu. Sebab Tuhan ini sudah menyerahkan semua urusan di dunia ini gitu. Itu jadi udah babah lomo gitu ceritanya tuh begitu. Tuhan tuh babah lomo. Jadi yang butuh itu ke Tuhan tuh kita. Jadi Tuhan nggak butuh kita, kita yang butuh ke Tuhan. Nah itu lapis pertama di situ. Nah kalau itu dilakukan, itu nanti kita akan ibarat orang nabung itu sudah punya tabungan. Tidak punya tabungan tuh. Tapi tipis banget tuh. Gitu. Kemudian yang kedua adalah niatan Pak ya, niatan program. Kita itu ada dalam lingkaran waktu ya, dan kita akan digulung oleh waktu. Jadi ketika kita memprogram sesuatu dengan tangan kita, hati kita, pikiran kita, yang ini adalah punya tujuan, dan kalau tujuannya itu untuk kepentingan banyak orang, untuk kemaslahatan banyak orang, untuk kebaikan banyak orang, nah ini adalah lapis kedua. Itu lapis kedua. Nah kemudian itu akan mendapatkan juga tabungan atau nilai-nilai ya. Mungkin orang banyak mengatakan pahala itu yang akan kita simpan. Nah yang lebih sempurna itu adalah kalau dari niatan dan program-program yang kita lakukan tadi di semua mulai dari menit, detik, jam, hari, bulan itu program kita itu bermanfaat untuk banyak orang ya. Jadi kita bisa memberikan kepada banyak orang, entah itu ilmu pengetahuan, entah apa sajalah, entah pekerjaan, entah apalah. Ini yang dimaksud bahwa sebaik-baiknya manusia yang berguna pada orang lain sesuai dengan kapasitas aktivitasnya gitu. Nah banyak di kehidupan ini nggak nyampe ke situ Pak. Dia hanya untuk kepentingan pribadinya aja ya. Dan itu sudah dianggap menjadi pundi-pundi, tidak begitu. Jadi ada 3 draft tadi. Karena acuannya adalah sebaik-baiknya orang adalah yang bermanfaat untuk makhluk lain, terutama antar manusia nih. Gitu. Nah, kadang banyak orang itu hanya untuk dirinya dan keluarganya saja. Gitu dia. Maka ini tipis, pundi-pundinya tipis. Ketika nanti dia kembali kepada Tuhannya atau mati tinggal ya, itu tipis dia pundi-pundinya gitu. Nah, maka 3 resep ini Pak harus dijalanin tuh. Kalau kita memang mau benar-benar tuh. Nah jangan sampai kita hidup ini waktu yang pendek ini hanya untuk tersia-siakan. Banyak orang yang melakukan suatu hal yang kesia-siaannya banyak gitu. Mereka gak nyadarin dong. Ya mungkin mereka berpoya-poya, ya mungkin mereka bersenang-senang. Bukan gak boleh hal-hal itu, tetapi harus dipikirkan. Ada pundi-pundinya yang bisa kita tabung untuk kita sangunya nanti kembali kepada Tuhan apa tidak gitu. Nah itu yang saya maksud kesia-siaannya di situ. Karena mereka tidak memahami tiga lapisan yang mereka harus tuju nih. Jadi ada banyak orang baik, tapi ada di lapisan pertama aja nih, gitu. Jadi itu tipis Pak, tipis nanti. Karena Tuhan memang mengajarkan, menyuruh ya, bukan mengajarkan pada kita sebaik-baiknya manusia
adalah yang bisa bermanfaat untuk manusia yang lain atau makhluk yang lain. Jadi kalau kita pakai bahasa makhluk itu kan hubungannya antar karena Tuhan itu mencipta ada beberapa makhluk nih Pak nih. Ada malaikat atau mungkin dewa ya gitu ya. Kemudian ada bangsa manusia, ada bangsa jin, kemudian ada bangsa tumbuhan dan ada bangsa hewan. Ini aja. Jadi berbangsa-bangsa itu dengan karakternya. Dimaksud makhluk ya hubungan kita dengan semuanya gitu. Tapi kalau yang lebih cenderung kan hubungan kita manusia. Berapa banyak kita bisa melakukan sesuatu untuk manusia, semakin banyak yang dari program tadi, maka semakin banyak pundi-pundi yang kita dapatin dong. Gitu. Itu anunya tuh. Jadi semua manusia menuju ke situ, tetapi banyak manusia yang tidak memahami itu. Akhirnya dia melakukan satu hal yang paling tipis, paling luar kulit saja, tidak menyampai pada sasaran adalah sebaik-baiknya manusia adalah yang bisa bermanfaat. Itu Pak Peter. Jadi kalau itu bisa dilakukan Pak, hidup ini indah ya, tidak ada tersakiti. Contoh Bapak begini nih, Bapak punya ilmu bisnis, ada orang datang pada Bapak, nah kemudian Bapak ajarin tuh, orang itu melakukan ilmu itu menerapkan berhasil, tetapi di dalam keberhasilan itu dia tidak mengakui Bapak atau dia malah menjatuhkan Bapak, itu tidak masalah. Karena sebetulnya Bapak memberikan tadi bukan untuk dia, bukan untuk sekedar dia, tetapi akan titik baliknya pundi-pundi tabungannya adalah ke Bapak selagi ilmu itu dipakai dan mereka berhasil. Biarpun mereka menjelek-jelekkan kita itu atau mereka menusuk kita dari belakang, itu nggak masalah Pak. Jadi itu dia biarkan, karena kita sudah melakukan apa yang terbaik. Seperti tadi, sebaik-baiknya manusia bermanfaat. Masalah dia mau mengaku itu tidak mengakui, ya no problem. Nah itu salah satu contohnya seperti itu Pak ya. Jadi mudah-mudahan ini bisa berguna nih Pak Bedet. Cerita saya ini, cerita ini akan menjadi sampah kalau tidak diresepin kepada. Itu Pak. Ya, itu saja. Nanti kita sampai di jalan ini kan ya dengerin begini kadang-kadang nyampe tujuan udah gak terasa Pak. Nah itu.